Baik, terima kasih Pak Zainal atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang bagi rekan-rekan yang ada di Qatar. Begitu juga selamat malam buat para hadirin dari Indonesia dan luar Qatar dan luar Indonesia. Terima kasih telah hadir dan juga kepada Bapak Dubes. Terima kasih Bapak telah hadir beserta Bapak Alvin selaku Ketua Permika dan juga segenap seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan acara ini dapat terselenggara. Nah, kali ini saya akan membawakan topik tentang menua sehat dan pencegahan demensia. Dan kalau mungkin kita melihat jam, saat ini sedang hampir pukul 2 siang waktu Qatar, ini kayaknya jam-jam kritis nih Pak Zainal. Saat sudah makan siang, terus di luar sangat panas ya, di sini sudah mencapai 44 derajat. Tentunya tadi mudah-mudahan dengan senam otak tadi kita lebih fresh lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah sebelum dimulai saya pengen tahu nih serta webinar kali ini berapa saja ya. Silahkan boleh ditulis peserta biar kita tidak jenuh ya, hanya mendengarkan dan ini bisa mengasah otak kita untuk mengetik usia saya berapa ya gitu ya. Kalau Pak Zena sendiri bagaimana nih Pak Zena? Sudah masuk kategori yang mana dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes? Saya sudah lewat 45. Jadi Baik, udah nah menjelang lansia. baik, benar sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang bertanya menua sehat apa sih kriteria tua itu? Tentunya bervariasi berdasarkan pendapat banyak orang. Namun berdasarkan data dari Kemenkes Republik Indonesia yang sudah disampaikan oleh Bapak Dubes, Bapak Ridwan Hasan sebelumnya, bahwa lansia ini adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun. Dan pralansia adalah mereka berusia 45 ke atas hingga 59 ya. Jadi bagi Anda mereka yang sudah masuk pralansia, materi ini sangat baik dan bagi mungkin saya yang belum pralansia, materi ini juga sangat bermanfaat untuk mempersiapkan agar kita dapat menua sehat. Nah, berdasarkan data dari yang ada ya dari BPS, Pusat Statistik, tadi Bapak Dubes sudah menyampaikan bahwa ini trennya terus meningkat, tidak hanya di Indonesia, tapi jumlah lansia di dunia pun terus meningkat, dan di sini kita lihat kalau sekarang sekitar hampir 10% dari total lansia yang ada di Indonesia, diduga 2045 itu ada 19,8%. Artinya apa? Ada 20%, ada 1 dari 5 penduduk Indonesia itu ternyata lansia di tahun 2045. Sayangnya, berdasar data Susnas 2018, ketergantungan lansia di Indonesia itu terus meningkat. Artinya apa? Kalau di 2018 ada poin 14,49%, artinya dari 100 penduduk Indonesia mengurusi 14 sampai 15 lansia. Jadi kalau kita bayangkan bila ini terjadi 2045 di mana 1 dari penduduk Indonesia itu adalah berusia lansia, berapa besar yang bergantung pada orang lain, dan apakah kalau kita demografi sanggup gitu ya mengurusi para lansia termasuk negara. Nah, tentunya kita ketahui lansia ini biasanya punya banyak penyakit karena memang ada beberapa fungsi tubuh, organ tubuhnya yang sudah menurun. Ada hipertensi yang paling tinggi, diabetes, lalu juga ada penyakit jantung, dan di sini ada kanker yang sebenarnya trennya juga terus meningkat pada lansia. Nah, permasalahan kesehatan lansia ini saya tampilkan data, ini mohon maaf, tipe. Jadi 1 dari 3 lansia berdasarkan data Biro Pusat Statistik 2021 ternyata masih merokok. Ya, jadi 1 dari 3 lansia di Indonesia itu masih merokok. 13% lansia di atas 80 tahun itu masih merokok ketika diwawancara sebulan terakhir. Jadi bayangkan ya betapa masalah kesehatan ini cukup rumit, di mana berdasarkan data tersebut juga 4 dari 10 lansia saat ini mengeluh punya masalah kesehatan. Dan berdasarkan data di 2020, hampir 50%, jadi sebesar 44% lansia mengalami multimorbiditas. Artinya apa? Memiliki lebih dari 1 penyakit. Jadi nggak cuma hipertensi, dia ada diabetes juga, ada demensia, dan sebagainya. Nah, pada penelitian oleh Prof. Setiati pada tahun 2013, ternyata populasi lansia prarenta itu meningkat, jumlahnya 66%. Jadi renta ini adalah frail, di mana seseorang lansia cenderung mudah akan menurun kondisinya hanya dengan stresor yang kecil. Ya, jadi misal pikiran dikit langsung sakit, ada infeksi sedikit langsung kondisinya drop drastis hingga sampai infeksi menimbulkan sepsis harus masuk ICU. Jadi renta adalah kondisi di mana seseorang lansia rentan mengalami kemunduran drastis sebuah kondisi tubuhnya hanya karena stresor yang kecil.
Ya, kemudian berdasarkan World Alzheimer's Report 2015 diduga di Indonesia ada 1,2 juta orang dengan demensia. Tapi sayangnya ini kesannya kan tidak banyak gitu ya dari jumlah total penduduk Indonesia. Ternyata Surveimeter mengadakan penelitian di 2018 melakukan studi di Yogyakarta dan Bali ternyata 20-30%. Artinya apa? Hampir sepertiga lansia di Jogja dan Bali itu punya kemungkinan probabilitas mengalami demensia, tapi tidak terdeteksi karena tidak banyak yang aware atau paham, sadar bahwa demensia bukanlah bagian normal penuaan sehingga tidak diperiksakan dan tidak terdata. Ya, jadi kalau kita bayangkan sepertiga lansia itu demensia, bayangkan bila banyak bergantung pada keluarganya dan bagaimana stres keluarga yang menangani merawat orang tua dengan demensia atau lansia dengan demensia. Kenapa kita tahu seperti itu? Karena mungkin fenomena ini kita sering temukan ya. Saya akan tampilkan video singkat seperti ini. Dok, yes mam. Langsung ke kelas sama Mbak. Dok, yes mam. Ampun Mbak. Dok, mam. Ampun Mbak. Aduh, si Mbaknya lahir. Ini kan pengen kulo sesosanen. Wow. Si Mbak ki suwe mentah. Dok, di seretku. Mbok umpet ke ya. Ora Mbak. Rasa ngapusi. Mesti tak umpet ke ya tak? Lah kuwi cerita. Wow. Ya, jadi mungkinkah kita pernah menemukan ya kondisi lansia yang suka mudah lupa menaruh barang, bahkan cenderung mudah curiga pada orang lain, menuduh-nuduh, kemudian bertanya berulang atau cerita berulang hal yang sama gitu. Nah, kondisi tersebut atau bahkan mungkin berita lansia yang tersesat, lansia yang hilang. Kondisi ini sebenarnya cukup sering kita temukan dan ini adalah gambaran demensia. Kalau istilah awamnya mungkin biasa menyebutnya dengan istilah pikun, padahal yang terjadi bukan hanya lupa ya, tapi kondisinya disebut secara medis adalah demensia, terjadi penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, perilaku, pengendalian emosi, dan fungsi otak lainnya yang mengganggu aktivitas sosial, lingkungan, serta kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya bila ada seseorang merasa mengeluh mudah lupa, jadi kan berarti ada gangguan daya ingat, tetapi tidak sampai mengganggu aktivitas atau fungsinya sehari-hari, maka itu belum merupakan demensia, tapi harus waspada dan melakukan berbagai pencegahan. Nah, kita lihat ternyata penyebab dari kondisi yang dapat mengakibatkan demensia ada beberapa penyakit dan gangguan. Yang akan sering dibahas adalah Alzheimer's disease, di mana mencakup hampir 70%, jadi 60-70% kasus penyebab demensia. Gambarannya seperti apa? Jadi ketika penyakit Alzheimer ini muncul pada biasanya di atas 65 tahun, itu akibat penumpukan protein abnormal yang seharusnya tidak ada di otak. Ketika protein abnormal ini menumpuk, mengakibatkan kematian pada sel-sel otak, akhirnya ketika terjadi jangka panjang secara progresif, struktur otak pun akan menyusut karena sel-sel otaknya mati, sel sarafnya mati. Dan kita lihat gambarnya di sini, kalau sebelum mengalami Alzheimer itu masih cukup normal gambaran girus otaknya, pada saat dia mengalami Alzheimer tahap lanjut, itu sudah semakin mengecil secara struktur otak.
Nah, siapa saja yang mungkin mengalaminya? Ada mereka dengan 12 faktor risiko ini nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang masih muda, masuk pralansia ataupun lansia, tolong diwaspadai. Ada nggak nih faktornya? Pertama, mager. Apa itu mager? Minim aktivitas fisik atau malas gerak. Yang kedua, terpapar asap rokok, lalu konsumsi alkohol, terpapar polusi udara, hingga riwayat cedera kepala, dan kurang bersosialisasi. Ada juga beberapa penyakit yang dapat menjadi faktor risiko demensia, diantaranya adanya obesitas, hipertensi, diabetes, depresi, dan gangguan pendengaran yang bila tidak terkendali atau tertangani dapat memicu terjadinya demensia. Jadi bagi mereka yang punya hipertensi dan diabetes, tolong kontrol rutin ke dokter agar tetap terkendali. Nah, kalau kita lihat dari video genduk tadi, ada 10 gejala demensia Alzheimer ya, sering lupa, sulit fokus, ada disorientasi. Apa itu disorientasi? Itu bingung waktu dan tempat, jadi kebalik antara siang dan malam, lalu juga bingung terhadap tempat, dia tidak tahu dia ada di mana, padahal itu adalah di wilayah lingkungan yang sehari-hari ia lewati. Lalu pada kasus nenek genduk tadi yang menumpahkan minumnya kepadit di gelas, akhirnya dia tumpah, itu karena gangguan terhadap kemampuan visuospasial. Termasuk kalau kita pernah dengar berita beberapa waktu terakhir, ada orang dengan demensia yang menyetir, melawan arus gitu. Nah, itu adalah karena memang sudah terjadi gangguan pada otak sehingga mengalami penurunan fungsi-fungsi tersebut, termasuk gangguan komunikasi, bingung ngomong apa, atau menyatakan hal yang berbeda dengan apa yang ingin ia sampaikan. Dan beberapa gejala lainnya termasuk juga menarik diri dari pergaulan dan perubahan perilaku serta kepribadian. Nah, tentunya tidak ada yang ingin mengalaminya, betul nggak nih? Ya, pasti dari kita tidak ada ya yang ngalamin di mana seseorang itu bisa hilang, bahkan jati diri, identitas dirinya dia juga lupa. Dia lupa siapa anaknya, yang dia ingat adalah anaknya yang masih usia 5 tahun. Jadi dia tidak mau dibawa berpulang dari klinik atau dari rumah sakit karena dia tidak mengenal orang yang membawanya, padahal itu adalah anak yang sudah beranjak besar usia 40. Jadi dia akan menolak, bahkan mungkin ngamuk, teriak-teriak, tidak ingin pulang bersama orang tersebut. Nah, tentunya membuat sedih keluarga ya. Dan ini tidak ada yang ingin mengalaminya, termasuk orang dengan demensia tersendiri. Makanya dari itu supaya nggak ngalamin demensia, kita mempelajari topik hari ini yaitu tentang menua sehat atau disebut dengan healthy aging. Apa sih kriterianya nih menua sehat? Kan biar dia bilang, oh saya tuh sehat. Atau misal ya, banyak lansia dengan demensia itu tidak mau dibawa berobat ke dokter. Jadi mereka di fase awal demensia itu merasa itu akan ngotot, nggak mau diperiksa ke dokter karena merasa dirinya masih sehat. Ibu nggak mau ke dokter, orang ibu sehat, kenapa? Kok dokternya tuh ngeresep-resepin obat, padahal ibu mah sehat-sehat aja nih, bisa ini, bisa itu gitu ya. Jadi ternyata menua sehat ada kriterianya. Yang pertama, bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi kalaupun dia sakit, ada penyakit, dia terkendali. Ya, terkendali diabetesnya, terkendali hipertensinya, dan tidak mengalami kecacatan, misalnya contoh disabilitas. Contoh ya, ada katarak, itu kan terganggu penglihatannya, itu termasuk disabilitas. Jadi menua sehat itu tidak ada hal seperti itu. Lalu yang kedua, dia mandiri, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah kemampuan fisik dan berpikir yang prima. Nah, kalau demensia dia nggak bisa berpikir prima. Ya, kemudian berikutnya ternyata bukan hanya sehat tubuh dan sehat mental, tapi ternyata menua sehat itu artinya aktif secara sosial dan melakukan hal-hal yang produktif ya. Jadi contoh hal produktif itu apa? Kalau nggak produktif misalnya nonton, lansianya hobi nonton, kira-kira produktif nggak? Gitu ya. Nah, produktif itu contohnya seperti apa? Menyulam, menjahit, mengajarkan matematika, mengajarkan ngaji dan sebagainya. Ya, atau mungkin menghafal Al-Qur'an yang akan dilakukan di pesantren. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat menua sehat? Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan slogan yang namanya cerdik. C, cek kesehatan rutin berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. Dan I, istirahat cukup. Serta K, kelola stres. Sekarang kita kupas satu persatu secara singkat. C, cek kesehatan secara rutin itu apa yang dilakukan? Bagi Anda yang memiliki penyakit kronis harus rutin berobat agar dokter tahu, oh ternyata Bapak atau Ibu obatnya nggak cocok, diganti ya supaya tensinya turun. Atau saya naikkan dosisnya ya supaya
tidak kambuh lagi nih, gulanya tinggi terus. Bagi mereka yang sehat tetap harus periksa. Bagi mereka lansia yang merasa saya nggak ada keluhan dok, tetap harus periksa untuk apa? Untuk mendeteksi penyakit-penyakit secara dini karena ada beberapa penyakit yang rentan terjadi pada lansia. Juga vaksinasi sesuai rekomendasi. Contohnya pada kasus pandemi kemarin kita lihat pada gelombang alfa, beta itu banyak lansia yang meninggal ya karena COVID. Karena termasuk kelompok rentan. Setelah ada vaksinasi, terjadi penurunan tingkat kematian akibat COVID pada lansia yang sudah tervaksinasi. Jadi vaksinasi bagian dari cek kesehatan rutin berkala. Lalu nyahkan asap rokok, dan ini saya tambahkan nyahkan alkohol karena ternyata alkohol memicu banyak sekali penyakit kronis. Lalu R, rajin aktivitas fisik. Nah nih, aktivitas fisik yang rutin itu adalah misalnya dengan minimal 30 menit sehari nih. Kalau boleh saya tanya nih Pak Zainal olahraganya berapa lama nih Pak Zainal? Seminggu berapa menit atau berapa jam? Saya mungkin seminggu cuma 1 atau 2 kali saja, dok. Ya, bentuknya biasanya olahraganya apa saja Pak Zainal kalau boleh tahu? Bisa sharing bersama kita? Ya, kadang bervariasi. Ya. Kadang kita hanya dalam bentuk jalan kaki atau jogging sambil lari-lari kecil. Terkadang bersama teman-teman di sini kita bermain olahraga yang bersama-sama, misalnya bulu tangkis. Jadi membawa kebersamaan dan juga keceriaan dan juga aktivitas sosialnya. Iya. Baik, terima kasih sharingnya Pak Zainal. Jadi benar sekali, untuk menua sehat kita rutin olahraga kalau bisa rutin, dan efek olahraga itu baru didapatkan setelah rutin dilakukan setiap hari selama 2 bulan. Jadi misalnya ada ibu-ibu nih, biasanya ya, ibu-ibu tuh pengen nurunin berat badan, katanya pengen sehat olahraga. Terus dia udah berapa hari ini tuh olahraga berjam-jam gitu ya. Terus nanti, aduh kok saya nggak sehat, malah sakit-sakit badannya. Nah, karena dampak manfaat positif olahraga baru didapatkan setelah 2 bulan rutin dikerjakan. Lalu yang kedua, pilih olahraga yang aman. Dalam artian kalau berat kita masih overweight, hati-hati bila melakukan olahraga yang memicu penumpuan berat badan di tungkai. Ya, karena bisa jadi memicu cedera pada kaki. Misal contoh apa? Basket, bulu tangkis, kalau semangat gitu ya sampai smash gitu ya, jadi lompat-lompat padahal berat badannya belum ideal, itu bisa memicu cedera kaki. Dan ternyata bagi lansia kita akan mengenal istilahnya namanya sarkopenia, yaitu kehilangan otot-otot, sehingga pada saat tua dia lemah melakukan banyak hal dan memicu berbagai penyakit atau keluhan seperti osteoporosis, jadi patah tulang dan cedera-cedera. Sering ya kalau pada lansia itu kita dengar ya, karena apa? Ototnya sudah sebagian hilang dan itu bagian yang alami dari proses penuaan. Itu dia sebabnya dari sekarang perbanyak cadangan ototnya dengan apa? Dengan latihan kekuatan otot, kelenturan, dan keseimbangan. Ya, jadi nge-gym ya nggak harus nge-gym, tapi bentuknya misalnya ada latihan-latihan sederhana untuk lansia untuk ketahanan otot, mulai dari otot tungkai, kaki hingga core body ya, atau punggung, leher, dan sebagainya. Caranya lagi yang berikutnya apa? Kalau bisa di rumah, ini buat yang rawat lansia di rumah, orang tuanya lansia, jangan larang orang tua melakukan pekerjaan rumah. Jadi ketika mereka mau dan mampu, berilah kesempatan mereka melakukannya karena itu bagian dari gerak mereka supaya tetap terjaga massa ototnya. Nah, berikutnya ke D, diet seimbang. Seperti apa? Ini gambaran diet yang sehat pada mereka usia lansia termasuk yang masih muda juga ya. Jadi piringnya itu dibagi menjadi huruf T gitu ya. 1/4-nya ini protein, terus tentu saja protein yang tidak mengandung lemak yang tidak baik, jadi bukan digoreng gitu ya, mulai dari dikukus, dipanggang, di oven, dan sebagainya. Lalu juga ada karbohidratnya tuh hanya 1/4, itu pun pilih karbohidrat non indeks glukosanya tinggi. Ya, jadi seperti di sini kita lihat gandum ataupun roti yang whole grain food gitu ya. Lalu porsi setengahnya adalah sayur dan buah. Kalau misalnya nggak kuat banyak, bisa dibagi sayur itu dan buah itu dibagi 5 porsi per hari. Dan tidak lupa air putih diperbanyak, hindari minuman manis pada lansia. Nah, selanjutnya adalah I, istirahat cukup. Saya mau nanya nih ke peserta, boleh diketik ya, biar nggak ngantuk. Berapa lama sih istirahat yang normal untuk durasi tidur untuk lansia? Berapa lama tidurnya Bapak Ibu? Yang mau chat boleh. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom Iya, chat. boleh. Kira-kira Bapak Ibu tuh kalau tidur berapa lama ya sehari?
6 sampai 8 jam. Oh, ada Kalau yang 6 saya- sampai 8 jam. Baik. Jadi memang bervariasi. Walau norma 7 sampai 8 jam, pertanyaannya boleh nggak kurang dari 7 jam atau boleh nggak kurang dari 6 jam? Jawabannya boleh. Kenapa? Sebenarnya ini berbeda-beda tiap orang, namun hindari kalau bisa tidurnya lebih dari 4 jam. Kenapa? Karena berdasar penelitian yang lain, tidur kurang dari 4 jam sehari akan memicu penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi usahakan tidur dan cari cara untuk berkualitas ya. Tidurnya tuh bukan, mungkin banyak lansia tuh tidur nih udah mau boci ya, bobo cantik gitu ya. Kemudian bobo siang gitu terus, tapi banyak cucu berisik, jadinya dia tidur merem tapi dia masih mendengar segala sesuatu. Itu belumlah tidur yang berkualitas. Jadi usahakan tidur berkualitasnya sekitar di atas 4 jam. Yang kelola stres. Pertanyaannya nih, mungkinkah lansia stres? Mungkin nggak ya Bapak Ibu lansia stres? Mungkin sekali mungkin. ya, dari beberapa penelitian di Indonesia termasuk ya, bahwa ternyata lansia itu mudah stres terhadap perubahan fisik. Jadi dia merasa biasanya dia kemana-mana ya, pertama pagi ke pasar, lalu dia beli masak segala sesuatu, jemput anak, jemput cucu, dia nggak lelah, tapi kenapa sekarang jadi lelah? Jadi dia merasa dirinya sudah berbeda, itu menimbulkan stres tersendiri. Begitu juga kalau psikis ya, ternyata di rumah sudah tidak ada anak dan cucu misalnya, atau semuanya sudah pada pindah dari rumah tersebut, tentunya akan muncul kesepian atau ada permasalahan lainnya saat itu. Jadi tentu saja kelola stres ini penting bagi lansia. Pertanyaannya nih, cukup nggak nih dengan hanya cerdik? Ya, ternyata kita perlu menjaga kesehatan otak selain dengan melakukan cerdik. Caranya apa saja? Dengan melakukan aktivitas bermakna pada lansia. Ternyata lansia disarankan melakukan aktivitas bermakna. Aktivitas bermakna bukan aktivitas biasa, tetapi aktivitas yang dapat memberikan pembelajaran dan mempertahankan fungsi lansia secara produktif. Seperti apa saja? Jadi ini adalah contohnya adalah aktivitas yang melibatkan gerak fisik dan stimulasi kognitif otak. Jogging boleh. Senam otak tadi itu stimulasi kognitif otak ya Bapak Ibu. Lalu kalau bisa aktivitasnya itu meliputi semua indera. Jadi kalau masak ya, kalau mau masak bareng cucu atau anak, itu dipilih jenis warna bahan makanan bervariasi. Jadi ya dia terstimulasi nih, oh ada warna orange, wortel, ada warna merah dari cabai, warna hijau dari sayuran dan sebagainya. Dan baunya, ya itu indera penghidup juga dimanfaatkan supaya lansia tuh berpikir, oh ini baunya harum sekali, oh ini baunya bau bawang sekali atau bau amis dan sebagainya. Itu bagian dari cara melatih kesehatan otak. Sesuaikan aktivitas bermakna dengan hobinya. Jadi kalau bisa nih hobinya produktif, bukan tadi ya hobinya nonton, jadi makanya lansia nonton, enggak, tapi hobi yang produktif, mengajar, membaca Quran, terus kemudian menjahit, berkebun, itu kan ada hasilnya ya. Bahkan ada yang bisa jualan tanaman tuh ya, tanaman hias dari hobi tersebut. Dan terakhir adalah meningkatkan iman dan takwa, karena iman dan takwa ini aktivitas yang dapat mengurangi stres seseorang, terutama lansia. Nah, saya punya beberapa info bahwa ternyata membaca dan menghafal Quran berdasarkan jurnal ilmiah kedokteran mampu mengaktifasi lobus atau bagian otak yang ternyata mengurusi atau disebut dengan hipokampus. Hipokampus ini adalah pusat pengaturan memori. Jadi biasanya orang-orang tua itu masih ingat tuh bacaan ngaji yang zaman dulu diajarin masih kecil, bacaan sholat masih bagus, walau dia lupa beberapa hal yang baru saja terjadi. Lalu yang berikutnya ternyata membaca dan menghafal Al-Quran meningkatkan daya ingat. Ada penelitian di sebuah pesantren, anak-anak pesantren itu ternyata kalau dia memang kegiatan sehari-hari adalah menghafal Al-Quran, itu ternyata menghafal pelajaran pun juga sama bagusnya. Lalu meningkatkan kemampuan berpikir, membantu meningkatkan kemampuan penalaran, serta meningkatkan logika matematika dan visual spasial yang tadi ya. Visual spasial itu kemampuan memahami ruang. Oh, kalau saya begini nabrak nggak? Oh, kalau saya numpahin tuangnya di posisi mana supaya tidak tumpah masuk ke gelas airnya. Dan ternyata hanya mendengarkan Al-Quran saja, ya, itu ternyata sudah dapat mengurangi kecemasan. Itu berdasarkan beberapa studi ilmiah, penelitian kedokteran, bahkan sekarang sudah dijadikan terapi. Ya, terapi bagi mereka dengan bukan lansia tapi mereka dengan gangguan mental. Nah,
Selain membaca Al-Quran, kalau di pesantren, ya mungkin bisa jadi ya, membaca Al-Quran di rumah sendiri juga bisa. Tapi ternyata ketika lansia berinteraksi dengan teman pengajian, majelis taklim, atau dengan di pesantren misalnya, ternyata interaksi sosial itu sangat bermanfaat buat mereka ya, buat lansia terutama. Dan bahkan sebuah penelitian tahun 2019 menyatakan orang yang punya cukup interaksi sosial dengan orang lain ternyata menyatakan kualitas hidupnya baik. Begitu juga orang lansia yang diwawancara menyatakan kualitas hidupnya nggak baik, dia nggak bahagia, ternyata diteliti mereka minim interaksi sosialnya. Terus kalau pertanyaan nih Pak Zainal, kalau kan sekarang apalagi kemarin pandemi, kita nggak boleh ketemu tatap muka. Kalau online gimana? Termasuk nggak? Bagaimana menurut Pak Zainal? Itu termasuk karena Betul. dengan online kita berbicara dan berdiskusi, berkomunikasi dengan orang banyak dan orang lain. Iya. Betul sekali, Pak Zainal. Bahkan sudah banyak penelitiannya termasuk di Manchester, UK tahun 2020. Ternyata berinteraksi sosial walaupun Zoom, video call, itu sudah membantu mencegah seorang lansia terhindar dari demensia. Jadi menurunkan resiko terkena demensia. Lalu manfaat lainnya adalah ternyata mereka yang memiliki interaksi sosial yang tinggi, misalnya aktif, ikut posyandu lansia, punya majelis taklim, punya kelompok sahabat, reunian dengan kawan-kawan dan lainnya, atau di lingkungan RT, itu ternyata lansia tersebut menyatakan meningkat aktivitas fisik dan perasaannya cenderung lebih positif. Jadi jarang merasa negatif, mau sedih, takut tuh jarang. Lalu yang kedua, penelitian di tahun 2005, ternyata katanya mereka yang interaksi sosialnya tinggi itu berumur lebih panjang. Jadi angka mortalitasnya diikuti, jadi studi itu diikuti sekian tahun, ternyata mereka yang interaksi sosialnya bagus cenderung hidup lebih lama. Ya, karena apa? Ternyata mencegah beberapa penyakit kronis sebagai penyebab kematian pada lansia. Lalu yang ketiga, terbukti di penelitian di tahun 2013 dapat mengendalikan tekanan darah. Jadi Bapak Ibu yang merasa punya hipertensi, udah minum obat kok nggak turun-turun. Coba deh lakukan interaksi sosial tentunya di lingkungan yang memberikan dampak positif pada kita. Bisa jadi terkendali, jadi nggak ngandelin obat saja gitu. Ya, yang keempat terbukti berdasarkan jurnal 2008 ternyata dapat mencegah demensia hingga 26%. Ya, jadi mereka yang punya interaksi sosialnya aktif mencegah demensia sampai 26% dari kepikunan ini ya. Dan terakhir ternyata terhindar dari gangguan depresi dan kecemasan. Untuk kasus kita sering dengar ya, lansia yang nggak mau keluar rumah, lansia yang diam saja, memang ada kasus namanya depresi pada lansia. Dan itu bisa dipicu oleh banyak faktor, salah satunya loneliness atau kesepian. Di rumah hanya sendiri, anaknya pada sukses ke luar negeri misalnya, para diaspora atau di luar kota besar, itu dapat memicu depresi dan kecemasan pada lansia. Dan ternyata bila lansia tersebut memiliki interaksi sosial yang baik di lingkungan sekitarnya, termasuk dengan online, dapat mencegah risiko gangguan depresi dan kecemasan dibanding yang tidak. Tentunya sekali lagi ini butuh peran keluarga. Ya, jadi bagi kita diaspora yang punya keluarga sering kita perhatikan ya aspek ini. Demikian Pak Zainal dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan untuk semua pihak, ada Iluni UI Qatar, kemudian ada PPNI, PDITT, Permika, dan juga Rika Biriduha dan DPK Biriduha yang selalu mendukung kami, termasuk IMSKA, dan berbagai komunitas, terutama ibu-ibu majelis taklim tadi apa yang ngumpul, nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ya. Ibu-ibu ya, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.